sampai 12 tahun Ibu. Tentunya selama 12 tahun ini sudah banyak pengalaman dalam hal pengambilan keputusan ya Ibu. Langsung Ibu ke pertanyaan yang pertama. Selama Ibu memimpin, tentunya Ibu sering menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika dan juga bujukan moral. Bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi ini? Selama Ibu memimpin, bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu? Dalam suatu lembaga atau pendidikan khusus sekolah ada tim ya, tim yang pasca dan guru termasuk komite. Makanya kita musyawarahkan dulu bersama komite, setelah mencari solusi yang terbaik untuk mengambil keputusan yang terbaik itu kita ambil. Namun kalau seandainya kita sudah menggunakan tadi mencari yang banyak, sekiranya belum tepat ya kita ambil keputusan secara mandiri. Yang penting keputusan atau permasalahan segera. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Terlebih dahulu Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kemudian hal-hal apa yang selama ini menjadikan sebuah tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentunya pada saat kita mengambil keputusan kan tentunya ada tantangan-tantangan. Kira-kira tantangan seperti apa Ibu ya? Tantangan mestinya ada pihak yang kemungkinan tidak sesuai dengan pendapat saya, mungkin dia akan menentang itu. Namun kalau pendapat saya itu sudah termasuk mungkin baik, mungkin semuanya akan setuju. Itu hal biasa Bu. Kalau namanya suatu pendapat pasti ada orang lain yang tidak setuju. Apakah dalam penyelesaian kasus-kasus ini Ibu memiliki tata cara atau jadwal? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut langsung di tempat, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Ibu? Kalau jadwal sih sepertinya tidak ya, karena untuk namanya masalah kan kalau ada masalah ya, biasanya kalau ada masalah saja ya seperti tadi diamati dulu apakah benar atau tidak. Setelah itu baru kita melakukan penelitian. Jadi setelah benar-benar tahu masalahnya baru kita laksanakan. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Ya, dari teman-teman itu saran-saran dari teman-teman itu kan itu termasuk salah satu faktor untuk mempermudah atau meringankan apabila terjadi suatu masalah. Karena misalnya dari pendapat saya kan belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Namun kalau mungkin dari pihak lain atau mungkin kalau itu sifatnya misalnya ada orang lain yang tidak Apakah dalam
penyelesaian kasus-kasus ini Ibu memiliki tata cara atau jadwal? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut langsung di tempat, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Ibu? Kalau jadwal sih sebetulnya tidak ya, karena untuk namanya masalah kan kalau ada masalah ya, biasanya kalau ada masalah saja ya seperti tadi diamati dulu apakah benar atau tidak, setelah itu baru kita melakukan penyelesaian. Jadi setelah tahu masalahnya baru kita laksanakan. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Ya, dari teman-teman itu saran-saran dari teman-teman itu kan itu termasuk salah satu faktor untuk mempermudah atau meringankan apabila terjadi suatu masalah. Karena misalnya dari pendapat saya kan belum tentu itu bisa menyelesaikan masalah, namun kalau mungkin dari pihak lain atau mungkin kalau itu sifatnya misalnya yang berhubungan dengan lembaga kan juga harus minta saran pada atasan ataupun seperti komite misalnya itu kan perlu minta saran. Jadi sepanjang itu tapi kan bisa jadi sebagai apa Mempermudah ya. sudah Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran atau pengalaman apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tadi? dalam Pengambilan keputusan tadi. kita mengutamakan musyawarah ya, karena satu lingkungan kerja itu penting sekali. Jadi namanya suatu masalah di suatu lembaga kalau sudah kita musyawarahkan itu saya kira sudah tepat. Karena apabila kita misalnya mengambil kita sendiri dan nanti di belakangnya ada pihak-pihak yang kurang berkenan kan malah Terima kasih Ibu. Pertanyaan sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah sharing tentang pengalaman Ibu tadi. Kemudian kedepannya saya bisa mencontoh yang sudah baik dari Ibu tadi. Sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Darmini. Selamat siang Bu Lutfi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu seputar dengan bagaimana cara pengambilan keputusan. Iya Bu Lutfi, mari. Baik Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, Ibu sudah memimpin sebagai kepala sekolah itu sudah berapa lama Bu? Begini Bu Lutfi, saya sebagai pemimpin atau punya SK kepala sekolah itu mulai tanggal 15 Januari 2010 Bu Lutfi. Berarti sudah cukup lama nggih Ibu. Tentunya banyak pengalaman yang sudah Ibu dapatkan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Ibu langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama Ibu memimpin, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu Lutfi, selama saya sebagai pemimpin dari pertanyaan Bu Lutfi itu, menurut saya itu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun apabila masih bisa dikatakan benar lawan benar,
masalah tersebut adalah dilema etika, Bu Lutfi. Baik Ibu, selama Ibu memimpin, bagaimanakah cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu Lutfi, menurut saya selama ini dan sesuai kemampuan saya dalam melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut tidak merugikan banyak orang, Bu Lutfi. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, langkah-langkah saya lakukan pertama yaitu menentukan penyebab permasalahan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian saya menanyakan kepada orang-orang terdekat, yaitu khususnya kepada ibu, bapak wali murid yang menunggu. Ada yang kadang masih ada anak yang ditunggu. Lalu dengan warga sekolah atau kita kalau kita tidak bisa mengatasi, saya minta bantuan sama ketua komite. Saya meminta beberapa solusi keputusan dan untuk menimbang lagi dari berbagai sudut pandang lain sebelum saya memutuskan atau mengambil keputusan. Begitu Bu Lutfi. Ya Ibu, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Ibu, saya melakukan analisis kasus kemudian menemukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan normal yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum agar solusi tersebut bermanfaat untuk banyak orang dan anak didik kami secara jangka yang lebih panjang ke depan. Begitu Ibu Lutfi. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu kaitannya dengan kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gimana ya, menurut saya ya tantangan itu pasti ada Bu Lutfi. Namun dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena di dalam dilema etika keduanya adalah bagi saya masalah yang sama-sama benar. Jadi dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak Bu Lutfi, dan saya tidak merugikan salah satunya. Begitulah. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah saat itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Menurut saya begini Bu Lutfi. Jadi saya tidak bisa memutuskan masalah yang ringan atau berat, namun saya harus menimbang dan saya memutuskan saat itu juga tidak. Namun saya beri waktu juga saya untuk menanganinya, mencari solusinya yang betul-betul tahu seketika itu. Lalu saya baru
mengambil langkah. Jika masalah itu berat, saya akan melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tadi dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang lain, yaitu tadi seperti saya yang saya aturkan di depan tadi. Saya harus melibatkan yaitu ketua komite, lalu ya ibu, guru yang lainnya, atau yang melibatkan orang tua wali, Bu Lutfi, saya begitu, yang khususnya orang tua wali yang terlibat. Jadi saya panggil orang tuanya sama lawannya dulu, terus baru saya mengambil keputusan. Begitu, Bu Lutfi. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya pasti, Bu Lutfi, pasti dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah atau wali murid. Bahkan sekarang yang lebih berperan itu saya libat sama Pak Komite atau orang yang mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami masalah, atau yang paling pokok lingkungan sekolah, Bu Lutfi. Lingkungan sekolah itu yang sangat-sangat berperan. Saya dengan komite, jadi banyak yang membantu dalam mencari solusinya yang terbaik untuk saya, alhamdulillah, Bu Lutfi. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya begini, Bu, pelajaran yang dapat diambil adalah saya harus menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk anak didik kami ke depannya, juga untuk menjaga tanggung jawab saya. Begitu, Bu Lutfi. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan bagus sekali ya Ibu, dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari Ibu. Semoga kedepannya Ibu menjadi pemimpin yang baik dan lebih baik lagi ya Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa Ibu Lutfi bagi saya pribadi dan anak didik kami yang saya kasih amanah, mudah-mudahan saya selalu diberi kemudahan dalam mendidik anak didik kami, anak bangsa ini. Mudah-mudahan alhamdulillah, Bu Lutfi, selama saya jadi pemimpin sejak itu, alhamdulillah di sekolahan kami saya sudah mengajukan akreditasi dengan tiga kali akreditasi, Ibu Lutfi. Maaf ya, ini kenyataan itu. Yang pertama mendapatkan nilai A, yang kedua B, yang ketiga kalinya juga mendapat B. Itu saya yang harus lebih bertanggung jawab. Begitulah Ibu Lutfi. Mohon maaf apabila saya melayani Bu Lutfi pada hari ini kurang berkenan atau karena kemampuan saya yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kedepannya Bu Lutfi dan saya masih selalu silaturahmi. Terima kasih, waktunya saya kembalikan Ibu Lutfi. Baik, terima kasih Ibu.